keributan nasab palsu ini malah semakin ramai di sosial media dan viral semenjak Kiai Imad kembali menanggapi pernyataan Habib Rizik yang sudah tidak malu-malu lagi menyatakan bahwa dari klan Balawilah rakyat Indonesia bisa beragama Islam dan seharusnya Indonesia itu berterima kasih kepada mereka. Kami kembali membuat jalan cerita di video ini berkat dari ceramah Habib Rizik sendiri bahwa sampaikan jika ada yang salah jangan diam. Kalian simak sampai selesai ya jalan cerita video ini. Saya tantang siapapun yang ingin melawan saya debat 3 hari 3 malam. Saya ladenin tantangannya. Saya datang ke Banten saudara saat itu. Begitu saya datang ke Banten, orangnya kabur. Imad bakal menanam apa yang dia tuai. Apalagi jenggol-jenggol para wali-wali Allah SWT. Seperti Habib Syekhon Al-Bahar. Udah disenggol sama dia. Awas, hati-hati. Dalam hadis qudsi Allah SWT berkata, "Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang menyakiti, memusuhi waliku, orang-orang pilihanku, orang-orang yang aku kasihi, orang-orang yang aku cintai, maka aku umumkan perang kepadanya. Mereka cuma numpang hidup, tenang saja Pak O, nanti dicuci bersih. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan. Pada kesempatan ini saya mengirim surat kepada Presiden melalui Sekretariat Presiden dan sekaligus ada pertemuan dengan Pak Jenderal Dudung sebagai pembina perjuangan Wali Songo Indonesia. Kabur aja, kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Oh, ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih. Berteman sama setan, jadi setan, jadi setan, setan. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu ya innallah. Assalamualaikum. Semenjak Kiai Imad mengungkit kembali soal nasab dan memberi tantangan kepada klan Balawi, Habib Rizik semakin marah besar. Ditambah lagi persoalan ini sampai ke tingkat presiden, membuat Habib Rizik semakin murka karena khawatir mereka akan dideportasi kembali ke negerinya. Sebelum ramainya pribumi menentang para Habib disebabkan tesis Kiai Imad, kami tampilkan peristiwa lalu dari ibu ini yang begitu berani menentang gerombolan Yaman yang tidak tahu diri ini. Akun-akun Anda, baik di TikTok maupun di snack video, yang namanya wajah jijik itu udah dikubur hidup-hidup sama saya. Lo harus jelas ya, harus tahu lo. Di yang namanya Facebook, dadah, tinggal kenangan. Yang namanya di TikTok, suara maupun wajahnya benat permanen. Itu saya, udah saya kubur hidup-hidup sejak 2016 lalu bro. Sebelum itu dia jadi tamu Jai Langkung di Arab dulu. Baru tahu lo. Salam waras saja. Unyil. Kalau FPI salah dibawa karena dianggap hakim sendiri, presiden lebih besar kesalahannya karena membiarkan pelacuran yang sudah dilarang oleh undang-undang nasional maupun internasional. Unyil. Nah, kan ini negara hukum, saudara. Kita mesti bicara berdasarkan hukum. Justru menurut kami, Habib ini bicara tanpa ngotak ya. Asal main bubar-bubarkan saja. Semua orang tahu pelacuran memang dilarang agama. Tapi, para pelacur tidak pernah menyusahkan orang lain. Justru banyak belum tahu bahwa jasa para pelacur turut membantu kemerdekaan Indonesia dan menjaga harkat martabat wanita Indonesia atas jasa-jasa para wanita pelacur terdahulu. Bahkan tokoh penting Ali Sastro keturunan Yaman pun sempat menentang hal ini. Kisah tak terduga, Soekarno punya 600 pelacur dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
ada banyak kisah heroik dan tak terduga yang belum banyak diketahui publik. Ali Sastro Amijoyo. Ali Sastro itu orang penting di PNI, dia jebolan Eropa, kemudian dalam banyak kabinet juga dia menjadi orang penting, bahkan pernah beberapa kali jadi Perdana Menteri. Dan ketika di PNI, ini orang yang sangat vokal menentang Soekarno. Jadi menurut dia tindakan keliru merekrut sundal-sundal menjadi anggota partai itu menjadi sangat immoral, tidak bermoral. Karena membiarkan pelacuran yang sudah dilarang oleh undang-undang nasional maupun internasional. Kan ini negara hukum, saudara. Kita mesti bicara berdasarkan hukum. Dan itu terjadi perdebatan yang sangat tajam dengan Soekarno yang kekeh mempertahankan pelacur. Bahkan dia mengatakan anggota yang lain mau lepas silahkan, tapi melepas pelacur tunggu dulu. Jadi betul-betul dibela. Nah, sampai pada saat itu memang Ali Sastro masih tetap ngotot untuk menganulir keputusan Soekarno ya, supaya janganlah PNI kok beranggotakan pelacur. Itu menurut dia tuh sangat hina dan mencederai kredibilitas partai. Itu menurut Sastro. Kan ini negara hukum, saudara. Kita mesti bicara berdasarkan hukum. Bahasa Ali Sastro masih menggunakan tataran moral, tataran mungkin kelaziman, tataran susila. Mungkin dia masih bisa lantang berbicara. Tetapi keliru kalau Ali Sastro beranggapan bahwa dia bisa mendebat dan mengalahkan Soekarno. Itu keliru. Karena kemudian Soekarno menyajikan fakta-fakta yang tidak bisa dibantah oleh Ali Sastro, yang akhirnya membuat Ali Sastro diam. 670 pelacur anggota PNI kelak dia akan menjadi mata dan telinga Soekarno dalam hal pergerakan. Dari mana? Ya dari para hidung belang Belanda yang memakai jasa mereka, gitu loh. Nah, ini kan pemikiran yang betul-betul out of the box gitu ya. Jadi Ali nggak pernah menyangka bahwa kemudian Soekarno akan memanfaatkan pelacur itu untuk kemudian menggali informasi-informasi dari para hidung belang Belanda yang suka jajan di pelacuran itu, dan bahwa dia pada kesempatan juga menyelamatkan para perempuan baik-baik ya dari tindakan perkosaan para saudari Jepang, dengan menggantinya para pelacur memang profesinya itu gitu ya. Saya harap nanti konten Anda jangan hapus ya. Ngapain saya hapus? YouTube-nya juga ada. Cari sana. Kenapa? Semua live streaming, semua itu tertinggal kok di YouTube gua. Mak kenapa? Lo siapa? Hah? Lo siapa? Pakai ngancem-ngancem gua. Tak polisi, emang saya maling? Hah? Semua orang punya konten kok. Kok saya yang mau lo tangkap? Hah? Emang ngapain gua? Ngapain lo nyet? Hah? Woi, Monyong jawab. Kurang puas lo ngedengarnya. Minta nasihat dari orang bejat akan dapat nasihat yang bejat. Pada kesempatan ini saya mengirim surat kepada Presiden melalui Sekretariat Presiden, dan sekaligus ada pertemuan dengan Pak Jenderal Dudung sebagai pembina perjuangan Wali Songo Indonesia. Saya mudah-mudahan dengan surat yang saya kirimkan pada Presiden Prabowo ini, Presiden memahami posisi nasab daripada kaum Balawi ini, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Entah itu membina, entah itu membiayai, entah itu mendukung. Saudara, dalam gerakan begal nasab, orang-orang yang terlibat di begal nasab, saudara, seperti laskar setan. Karena caranya didatangi sama orang ini, diberikan pembinaan, diberikan dukungan. Ini orang bermasalah dalam KM 50, dalam urusan adu domba anak bangsa, dalam urusan menghina para habaib. Saudara, kenapa diangkat jadi penasehat presiden? Pantas saja presiden bilang pergi sono ke Yaman. Kabur aja, kok kabur aja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Oh, ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih.
Berteman sama setan jadi setan. Oh, ini kata Yaman datangnya dari setan ini nih. Berteman sama setan jadi setan, jadi setan, setan. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, kabur aja, kabur aja ke sana. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Kami siap saja, Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut. Siapapun akan kami lawan. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu saudara dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman, yang mengislamkan Indonesia, saudara. Habaib, saudara, yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian. Habaib yang datang dari Yaman. Maaf, tadi Habib Syahir bilang kami habaib. Benar, Habib Syahir Habib, betul. Benar. Tapi ingat, kita habaib, warga negara Indonesia, keturunan Yaman, Hadramut. Jangan bikin galau di NKRI. Mau marah Habib yang lain terserah. Kenyataan, kita nih habaib, warga negara Indonesia, numpang di Indonesia. Kenyataan kita WNI keturunan, kenyataan. Apalagi keturunan Arab. Jangan bikin gaduh juga. Paham loh? Mak kenapa gua nyetel ngikutin suara itu lo mau nangkap gue? Emang kenapa? Kenyataan. Nggak anaknya, nggak cucunya, nggak mantunya, nggak besannya, semuanya pada demo. Hah? Kau pikir siapa? Hah? Presiden itu bukan dia melindungi warganya, pendukungnya, tetapi presiden itu dilindungi oleh pendukung-pendukungnya. Paham lo, Nyet? Hah? Sono tangkap orang-orang yang bilang kami adalah majikan kalian, angkat senjata kalian, perang, anak muda, azan-azan lo rubah segala macam tuh, hayya ala jihad segala macam, nggak ada bilang penistaan segala macam. Mulai kalau ada orang-orang ke seleo sedikit aja ngomongnya, mulai dianggap penistaan, sementara kalian bebas. Saya minta dari malam hari ini semua umat Islam, saudara, asah golok yang tajam. Saudara, asah aja golok yang tajam. Hei umat Islam, keluar dari rumahmu, bawa senjatamu, ganyang mereka. Di mana saja berada, saudara. Takbir. Teriak-teriak jihadnya di Indonesia, yang lo lawan presidenmu sendiri. Kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja, Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut. Siapapun akan kami lawan. Mengatasnamakan agama Islam, teriak-teriak doang lo, petantang petenteng di Indonesia ini. Indonesia so jagoan lo pada, giliran di Arab aja lo diusir di sana, kagak teriak. Kalau di TikTok dia dilarang, udah saya klaim sebagai teroris, nggak bisa lewat lagi dia di sana. Jadi kalian ingat ya, perjuangan ibu ini yang membuat Habib Rizik tidak bebas di sosial media. Kalau dipikir ibu ini tidak pernah terlibat pertikaian kepada ulama manapun, selain kepada Habib yang mulutnya penuh kekerasan, yaitu Habib Rizik dan Habib Bahar, dan keduanya mengaku sebagai keturunan Nabi, bahkan lebih lucu dan gila. Habaib, saudara, yang datang mengislamkan Palembang, yang datang mengislamkan Kalimantan, mengislamkan Sulawesi, mengislamkan Maluku, mengislamkan Irian. Habaib yang datang dari Yaman. Bahwa klan Ba'alawi yang menyebarkan agama Islam di tanah Nusantara, hal ini sangat berbahaya dan wajib diluruskan baik melalui narasi fakta sejarah yang benar dan sains. Sebab apabila pernyataan Habib Rizik ini dipercaya oleh anak cucu kita di kemudian hari, maka sama saja mereka mempercayai sejarah yang sudah dirubah oleh kedustaan, seperti yang sudah kita ketahui di zaman kita ini. Mestinya kau bersyukur, berterima kasih, bangga kepada keturunan Yaman di negeri ini, saudara. Betina pembenci ulama. Ulama yang mana nih, saya mau tanya, ulama yang mana? Jailangkung yang dijemput oleh Bapak Yusuf Kala itu, preman Tanah Abang yang diulamakan itu. Halo Kadron, Indonesia ini ribuan ulama yang tidak menyesatkan.
Masa kita harus percaya sama satu mulut besar ulama? Preman Tanah Abang diulamakan, tukang softtek lo habibkan. Gimana ceritanya, Drone? Ulama yang bagaimana dulu? Jangan ngawur kau ini. Ini perubahan. Tidak ada dalam sejarah masa lalu. Tidak ada di dalam kemerdekaan kita, di dalam merebut kemerdekaan dari penjajah Jepang, dari penjajah Belanda. Kita orang-orang kafir-kafir berjuang untuk NKRI. Seaya ora ono. Tapi hari ini sejarahnya ditulis seperti itu. Apakah orang-orang Sendang Agung akan membiarkan sejarah leluhurnya di masa lalu dirubah oleh orang-orang zalim, oleh tukang-tukang sihir, menyihir dengan merubah sejarah? Itu lebih kuat daripada melet perempuan. Mana? Cewek ini dan planetnya udah dikasih, jangan macam-macam. Melet perempuan itu paling manfaatnya untuk dirinya dan mafsadatnya untuk perempuan yang dipelet itu. Tapi kalau merubah sejarah, memelet sejarah, mensihir sejarah, 7 turunan bahkan sampai kiamat kita akan dijajah oleh yang merubah sejarah kita. Ada ungkapan begini, ini ungkapan muncul dari para habaib yang ada di India. Apa yang dikatakan oleh mereka? Last year, I was a Julaha or Weaver. This year, I'm a sheikh. Next year, if price rise, I shall be a sayyid. Tahun kemarin, saya adalah seorang penenun kain, ya, penjual. Tahun ini, saya adalah seorang syekh, seorang ulama. Tahun depan, kalau harga naik, saya akan jadi cucu Nabi. Nah, Kiai Imad melawan narasi itu. Ulama yang patut dihormati itu ulama yang paham hadis Rasulullah, ya, yang paham segala sabda Rasulullah. Barang siapa yang membenci ulil amrinya atau pemerintahnya, maka hidupnya akan dihinakan satu persatu. Itu jelas. Ada seorang yang dihabibkan, yang diulamakan itu menghina presidennya, menghina pemimpinnya. Tapi kalau Bapak Presiden terus mengulangi, terus ingin menjadikan orang-orang Yaman sebagai musuh, ya kami siap saja, Pak. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut. Siapapun akan kami lawan. Yang menyebarluaskan sikap rasis, fasis, benci dengan kesukuan, kurang ajar. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu saudara dari klan Ba'alwi, ulama Yaman, kakek moyangnya dari Yaman. Pak Jen, jadi menurutmu semua yang kita lihat tadi mereka cuma numpang hidup? Tenang saja Pak O, nanti dicuci bersih. Jangan terus membohongi orang lain, ngaku-ngaku keturunan. Orang sekarang itu percaya dari sikap, bukan omongan. Ya, semua kelihatan dari perilaku. Lo harus paham itu. Ngaku-ngaku jual-jual zuriat pula ini, jual-jual nasab pula. Ulama Indonesia itu banyak yang lebih bagus, yang berkelas, yang mulutnya diam, bukan macam anjing buas. Lo harus paham. Ya, anak TK juga bisa membedakan. Ada ulama kasus dengan Pirsa, pergi nggak diantar, pulang minta jemput sama Yusuf Kala pula. Ada itu yang panutan kamu. Ulama itu banyak bro di Indonesia ini, nggak satu itu doang, Imam Jumbo itu. Lu kan udah amin-aminkan doanya kan, susahkan hidupmu kan. Dan ya Allah, maka bikin susah hidupnya, seretkan rezekinya, jangan berkahi nafkahnya, jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Biar susah jalan hidupnya, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari. Semoga dipecat dari pekerjaannya kan, ya kan? Itu pemimpin ulama kalian itu kan, ya kan? Hei, tidak akan bisa lewat lagi dia di itu beranda TikTok. Saya sendiri berjuang dengan kawan-kawan, ya, itu bro. Ulama yang kami cintai, yang kami santuni, masih keturunan-keturunan yang menyampaikan amanah-amanah Rasul, bukan jual nasab Rasul, bukan jual juriat-juriat Rasul, ya. Asli yang namanya keturunannya itu diem, nggak banyak omong. Paham lo? Ngadem, bukan ngancam. Takbir!
presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, orinya kacau, istananya menjadi istana iblis. Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, kabur aja, kok kabur aja ke sana. Enggak, kami enggak mundur, kami enggak takut, siapapun akan kami lawan. Kurang ajar. Yaman itu bukan musuh bangsa Indonesia. Wali Songo itu saudara dari klan Ba'alwi, ulama Yaman. Maka saya minta semua nih mujahid medsos, mujahid medsos kita semua bergerak. Jadi kalau yang udah punya salah begitu, bongkar kesalahannya, tunjukkan, minta kepada presiden berhentikan. Indonesia so jagoan lo pada, giliran di Arab aja lo diusir di sana, kagak teriak. Kalau di TikTok dia dilarang, udah saya klaim sebagai teroris, nggak bisa lewat lagi dia di sana. Jika kalian merasakan ada keanehan dalam video ini, kalian punya hak bebas untuk mengomentari dan mengutarakan pendapat kalian terhadap video ini.